Indonesia adalah negeri keberagaman, di mana perbedaan keyakinan, budaya, dan latar belakang tidak menghalangi masyarakat untuk hidup berdampingan. Di tengah tantangan pangan dan kemiskinan, nilai moderasi beragama menjadi jembatan yang menguatkan solidaritas sosial. Komunitas ini menjadi cerminan nyata. Orang-orang dari berbagai agama dan profesi saling berinteraksi, saling mengenal, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan sikap seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Dalam Islam, moderasi atau wasyatiyah menjadi landasan hidup berdampingan secara damai. Ini bukan sekedar konsep, tetapi praktik yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Bapak, sebelumnya saya dari Universitas Jember ingin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai di gereja ini saat beribadah atau beribadah itu terdapat berbagi makanan apa? Oke, kalau di gereja di sini, kalau hari Minggu pagi itu sesudah ibadah biasanya ada bagi-bagi makanan. Tapi ini bukan khusus semua jemaat, tapi untuk terkhusus pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan dalam arti itu pekerja yang membantu di gereja, di pemain musik, yang ngurus keluar masuk jemaat, yang di multimedia, itu dapat makanan. Kalau untuk berbagi makanan keseluruhan itu pas ada acara-acara besar seperti Natal, terus Paskah, terus kalau ada ulang tahun dari pemilik gereja, nah itu semua gimana? So kalau di hari Minggu seperti ini kan dibagikan tetap namanya gitu. Biasanya untuk tujuannya itu ya karena dia kan bekerja membantu, jadi dia harus juga membantu juga. Iya. Mungkin cukup itu saja dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami dari Universitas Jember ingin melakukan wawancara terhadap Bapak. Itu untuk pemenuhan tugas akhir dari kami, yaitu tugas agama yang berfokus kepada ketahanan pangan. Sebelumnya di sini rame-rame ini mau acara apa nih Bapak? Ini mau hari raya Galungan. Dan Galungan untuk Majindu yang jatuh pada hari Buddha Kliwon atau Rebo Kliwon minggu depan. 3 hari lagi, 2 hari lagi. Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nanti ada persembahyaan bersama di sini. Nah, ini rangkaiannya dibuat dari ini sampai 2 hari. Ya, semua saya membayar. Termasuk ibu-ibu di sana buat persembahan pada hari raya Galungan. Biasanya kalau umat Hindu beribadah itu ada hari khususnya atau di tanggal-tanggal tertentu, Pak? Umat Hindu itu sesuai dengan syariat agamanya itu 1 hari 3 kali bersembahyang, pagi, siang, malam. Ya, pagi, siang, dan malam. Bagi yang melakukan. Ada baginya tapi ya. Kan ada juga yang nggak sembahyang juga gitu. Itu kan bagian. Tapi intinya begitu. Aturan agamanya, syariat agamanya begitu. 1 hari 3 kali. Ada lagi persembahyang di bulan purnama, bulan penuh. Dan bulan mati, tanggal 30 Jawa, bulan habis sama bulan penuh purnama, misalnya ganti lem itu juga. Ada lagi hari raya juga, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pager Wesi, Siwaratri, Nyepi. Nah itu, dan yang diakui pemerintah sebagai libur nasional Nyepinya. Seperti itu aja. Biasanya kalau di saat ibadah itu ada kayak berbagi makanan kepada orang yang beribadah apa gimana sekitar yang lain? Untuk ibadah yang biasanya kita membawa sendiri dari rumah. Orang Hindu itu kan sembahyang biasanya membawa
buah, membawa nasi. Setelah sembahyang, dinikmati sebagai prasadam, sebagai anugerah. Telah diaturkan kepada yang kuasa, pada alam, itu dinikmati sama keluarga. Makan bersama di sini. Kalau untuk yang di lingkungan, biasanya itu di hari Nyepi. Ada bakti sosial, ada pengobatan gratis. Kalau di bulan puasa kita mengadakan bagi-bagi takjil bekerjasama dengan desa, dengan kecamatan, dengan ibu PKK. Sama-sama kita membuat takjil itu. Seperti itulah. Karena Senduro sudah dinobatkan untuk sejak dulu sekali kita kan memang moderasi di sini. Moderasi ya, seperti itu. Aman. Ya, terima kasih alhamdulillah sebentar. Ya kita sampai sekarang meneruskan kebiasaan orang tua dulu. Aman-aman saja. Kalau tahu ada ria, ada jola dan lain-lain itu bisa dijadikan secara musyawarah dan mufakat di sini ya. Seperti itu. Jadi kayak saat berbagi makanan ke lingkungan itu kayak nggak untuk orang Hindu saja ya, kayak menyeluruh gitu. Ya, menyeluruh. Tetapi karena masing-masing agama itu ada syariat, kemungkinan kami boleh makan babi, tapi beliau tidak makan babi. Nah, kita tidak boleh ingkar dalam hal itu karena memang sendiri-sendiri akidahnya. Sekarang hari-hari gabungan di desa-desa, seperti di rumah saya kan mengantar makanan. Ya. Mengantar makanan ke lingkungan, saudara-saudara muslim. Karena kalau Idul Fitri, Lebaran kita dikasih kan, saling berbagi. Saling berbagi. Tetapi dengan catatan kita harus jujur, tidak boleh memberikan makanan berupa babi yang dilarang di agamanya. Ya kita beli ayam potong, beli apa di pasar, atau catering, dan gitu. Kan lebih mudah. Akhirnya, masalah dinikmati dan tidak, itu yang penting kita rasa berbaginya. Gitu. Seperti itu. Di sini sudah biasa. Tahlilan kita sama juga. Ada orang yang meninggal, takziah sama. Ada tahlil saya juga sama. Pakai songkon juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi akidah kita begitu. Ya. Jadi itulah Senduro ini. Kita pegang sama ya keyakinan masing-masing. Tetapi kemanusiaannya kita sama. Sama adik dalam sini. Pemimpin anaknya yang sama kan manusia. Adik di sini tidak akan menjadi kafir kan? Iya, seperti itu. Akidah kita berbeda, tetapi sebagai manusia kita sama. Jadi selain dari dalam sini, dari luar juga ada yang itu makanan di sini, apa? Boleh atau? Boleh saja. Kadang-kadang kayak kemarin ada upacara besar, Ibu Bupati menyumbangkan kambing. Nah, ada orang yang oh ya, saya menyumbangkan kelapa. Ada acara besar kayak bulan Juli kan ramai sekali ya, ulang tahun dia adalah ada orang mengantar aqua, ini Pak, ini pisang dan lain-lain. Kita terima, itu adalah pemberian kebersamaan. Sama juga kami kalau di desa-desa, ada pengajian, lingkungan, semua bawa. Ya kita bawa ke sana. Kalau memang itu menimbulkan riskan, kita bawa gula. Bawa kopi, kan nggak riskan lagi dia. Tidak ada kekhawatiran, dia kopi sama gula. Tetapi rasa kebersamaannya yang kita jaga. Jangan melukai akidah masing-masing. Jangan bohong itu. Seperti itu. Sudah biasa di sini. Terima kasih banyak. Ya nanti bisa didokumen di situ juga. Dia ibu provinsi ibu saya ambil dokumen dari Gunung Hati. Enggak apa-apa. Dari para tokoh dan warga, terlihat bahwa moderasi bukan hanya disampaikan lewat kata, tetapi dihidupkan melalui tindakan nyata dan rasa saling menghargai. Ketahanan pangan bukan hanya sekedar tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat saling membantu. Di tengah kesibukan ini, solidaritas justru tumbuh di tempat-tempat sederhana. Salah satunya adalah pasar. Pasar menjadi ruang sosial di mana semua orang bertemu. Disinilah solidaritas tidak lagi melihat perbedaan agama, tetapi melihat kemanusiaan. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang tumbuh di masyarakat ini bukan hanya tentang tradisi budaya saja, akan tetapi dalam Islam, semangat tolong-menolong dan hidup rukun juga menjadi ajaran yang sangat ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa keberagaman itu adalah kehendak Allah
Dan tugas kita sebagai manusia adalah memperkuat persaudaraannya. Kemudian ada juga dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Di situ Allah menekankan pentingnya kita peduli terhadap fakir miskin dan membantu satu sama lain. Nilai ini terwujud dalam tindakan nyata masyarakat, mulai dari berbagi makanan hingga tolong-menolong dalam kesejahteraan pangan. Dari komunitas ini, kita belajar bahwa moderasi beragama menguatkan solidaritas sosial. Perbedaan tidak menghalangi, malah memperkaya cara kita untuk saling mendukung. Ketahanan pangan bukan hanya soal logistik, tetapi kerelaan berbagi. Semoga dokumenter ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan dan bahwa solidaritas adalah ibadah kemanusiaan.